Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Ini episode pertama berarti ya? Yes. First episode. Oh, hari ini kita mau ngomongin mental issue. Sebenarnya bukan mental issue sih ya. Ini gue mau Bukan ngomongin sih. ini nih, behavior lebih ke sikap seseorang ya. Tapi yang bisa ya emotional abuse sih jatuhnya. Iya. Ya kan? Tapi sebentar deh, gue mau agak-agak out of topic dulu bentar. Mil, Yep. lu sadar gak sih kalau kita tuh gara-gara siapa GGS? Gue tuh ingetnya jadi ganteng-ganteng serigala. Masya Allah. I didn't even Udah lah think ya, of there's no that. turning back. Karena gue ini kan tadi tuh kayak Iya. Bikin logo and something. nyingkat gitu, Oh, terus no. kayak loh kok GGS? Aduh, gue jadi nggak, I cannot unhear it gitu. Ganteng-ganteng serigala. Terus udah episode Yaudah lah ya. pertama mau diganti judulnya. Ya masih keburu sih ya. Oh no. Enggak. Gak apa. Kita bikin singkatan lain aja. Jangan ganteng-ganteng serigala. Apa? Gagasi. Hah? Kalau ganteng serigala kan ganteng gagas. Oh. Ya. apaan sih? Oke. Lanjut. Back to topic. Yes. Topiknya ini lagi marak sebenarnya dibahas sama orang-orang kalangan Kawula baru. muda. Kawula muda. Iya, soalnya ini tuh lagi banyak banget kasus-kasus yang ada giniannya gitu loh. Iya. Gaslighting. Nggak tahu sih ini Indonya apa ya? Nggak ada, oke. Ya, anggap tidak ada. Kayaknya nggak deh. Karena media sosial juga lagi banyak dipakai orang sih ya, kan semua cerita, semua kejadian yang gak enak tuh bisa gampang di-share ke orang lain gitu loh. Biasanya thread yang kayak Iya. gue di gaslight sama pokoknya toxic relationship biasanya tuh ada gaslightnya. Iya. Gitu sih. Nah, makanya kita sekarang mau mengulik sebenarnya tuh gaslight tuh Kayak apa? gimana sih, kayak iya kenapa dan gara-gara siapa. Oke. Di sini udah ada satu artikel yang kita bisa baca. Jadi gaslighting itu type of emotional abuse. Jadi dia tuh kayak salah satu tipe emotional abuse-nya ke orang lain gitu lah. Gaslighter bakal convince target kalau memories-nya mereka tuh wrong or they are overreacting to an event. Jadi intinya kayak memanipulasi gak sih jadinya jatuhnya? Iya, itu bentuk manipulasi sih. Ini kan dia juga bilang orang yang melakukan gaslighting, mereka akan bikin orang yang ditargetinnya ini, orang yang mereka ajak bicaranya itu doubting their perception of reality kan. Jadi kayak orangnya ini jadi bingung mana yang benar, mana yang salah, kayak jadi mempertanyakan dirinya dan harusnya dia seperti apa gitu loh. Dan gue juga baru tahu ini originate-nya tuh 1938. Gila, jauh juga. Kayak suatu playnya tuh called-nya Gaslight. Jadi kayak di film itu, gue gak tahu nih film atau teater atau something like that. Itu kayak di situ tuh ada suami istri, dan suaminya tuh kayak memanipulasi si istrinya biar dia tuh kayak sakit jiwa gitu loh. Dia tuh kayak matiin gaslightnya, lampu di rumahnya gitu. Jadi dia bilang kayak lo tuh ngebayangin things gitu, padahal dia beneran ini. Jadi kayak dia pengen si istrinya tuh masuk rumah sakit jiwa biar dia bisa ngambil kekayaan si istrinya. Wow. Ini asli nggak sih atau kayak Asli, fiksi? asli. No, I mean Ininya, Iya. I think fiksi deh ini. Kayaknya fiksi. bukan Cuman real life termsnya jadi diambil karena ini kayak mungkin gara-gara satu ini jadi orang kayak lo nge-gaslight, jadi mungkin ini kayak viral gitu kali ya playnya zaman dulu. Jadi orang viral tahun dan 1938. enggak viral tahun 1938 gitu sih. Terus Nah, the abuse is often subtle at first. Jadi mereka nggak ngeh sama sekali kalau mereka lagi di gaslighting gitu loh. The abuser may challenge a small detail. definisi konkret tentang gaslighting itu berarti dia tuh taktik gitu gak sih, yang ditujukan untuk bikin orang lain tuh meragukan dirinya sendiri, entah di pikirannya atau perasaannya gitu kan. Taktik. The person may argue back at first. They may intuit something is wrong in the relationship,
but because each gaslighting is so minor, they cannot pinpoint. Iya. Jadi True, kayak true. bener-bener vague banget, nggak jelas banget awalnya gimana. Kayaknya dia tuh kayak jadi, ya bener sih, gaslighting tuh susah banget sih kalau misalnya kita jadi victimnya. Kayak bener nggak ya gue ngerasa gitu, tapi kok dia marahin gue, jadi kayak kayaknya gue yang salah deh gitu nggak sih? Iya, ujung-ujungnya. Iya, ini yang dibilang nih, kayak popular culture often depicts gaslighting as a man abusing his wife. Tapi sebenarnya banyak banget gender yang bisa Iya, gaslighting. sebenarnya nggak yang Cewek kayak juga bisa harus gaslighting cowok cowok. ke cewek. Ha. Tapi mungkin awalnya kebanyakan cowok kan. Zaman dulu mungkin kayak cowok lebih alpha, jauh lebih alpha daripada cewek. Terus kayak Makin kesini ya, everybody can do that. Everyone. dah, kita pindah artikel, Kita pindah artikel ke cosmopolitan.co.id. Gimana Mel? Sama sih, kurang lebih dia mendeskripsikan fenomena gaslighting itu apa. Kalau tadi kita baca yang bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Di sini juga disebutinnya sama. Gaslighting adalah taktik manipulasi yang dilakukan oleh seorang untuk terlihat berkuasa dan mengontrol seseorang dengan cara membuat korban tak yakin dengan diri sendiri. Jadi dia ragu Dia kopas doang. sama kenyataannya, dia ragu sama yang sesungguhnya gitu loh. Jadi dia mempertanyakan realitasnya, ya benar-benar. Itu dia. Hasilnya korban pun menderita kecemasan, depresi, insecure, hingga mental breakdown. Ya bisa separah itu. Sangat sih. Banyak banget sih setahu gue yang kayak dia depresi, anxiety gitu-gitu gara-gara dia kayak bertahun-tahun di gaslight, ya kan. Sama Iya, itu sih yang kayak bertahun-tahunnya itu sih. Ya karena mereka emang kayak kecil kan perubahannya, atau kayak apa yang tadi dia bilang, kayak small details and things. Jadi nggak langsung gitu, sedikit lama-lama mereka jadi yang kayak, ini tuh gue yang salah ya. Jadi kayak dia bingung sendiri gitu loh. Oh, yang film tadi itu dia bilang korban gaslighting bisa menderita Stockholm Syndrome. Jadi kayak dia jadi attach sama si pelaku, padahal pelakunya yang pelaku gitu. Dia nggak tahu si pelaku adalah pelaku gitu nggak sih? Iya, karena mikirnya ya emang Stockholm Syndrome parah banget sih dia significant others-nya aja. Dia nggak ngeh. Siapa yang bisa jadi korban? Siapa aja, termasuk kamu. Semua orang bisa jadi korban gaslighting. Nggak cuma wanita. Pelakunya juga bisa siapa aja, keluarga, teman, pasangan, atasan. Iya benar. Selain jago berbohong, pelaku gaslighting umumnya manipulatif dan bisa begitu charming atau bersikap tidak bersalah. Awalnya kamu mungkin yang justru merasa bersalah karena telah berpikiran buruk tentang orang itu, yang sebetulnya menjadi taktik pelaku agar kamu merasa tidak yakin dengan penilaianmu sendiri. Ini sih, sampis kalian semua. Tapi gue jadi mikir sih, berarti orang-orang yang pelaku gaslight ini sebenarnya mereka tuh socially good gitu loh. Their social skill are great. Iya. Very great malah. Cuma jadi kayak, mereka bisa mentwistkan, ya disalahgunakan sih. Iya, kayak cunning gitu loh, kayak they do everything so they can get what they want. Kinda narcissist juga sih, that's why. Bedanya narcissistic sama gaslighting, narcissism. Narcissistic itu sifatnya, I guess. Gaslighting itu behaviornya, menurut gue sih. Behavior yang bisa banget digunakan sama orang-orang yang narcissistic gitu. Biasanya orang narcissistic itu melakukan gaslighting gitu. Kayaknya kita harus bahas the narcissistic next episode. Kenapa nggak di sini aja? They relate, nggak perlu deep sih. Tapi awal kan narcissistic dulu, terus ke gaslighting kan. Tapi kalau ini gaslighting tuh bisa setahu gue di gaslighter itu bisa orang yang nggak ada mental issue, atau bisa narcissist, atau juga bisa antisocial personality disorder alias psychopath. Ya. Karena emang ini tuh semua orang bisa gitu loh, tanpa mental illness pun semua orang bisa gaslighting. Dan ini kayak orang tuh nggak banyak yang sadar kalau mereka tuh di gaslight. Itu dia. Jadi tapi sampai mereka denger kalau gaslight itu apa, mereka baru sadar gitu loh. Jadi kayak menurut gue edukasi tentang gaslight itu sangat-sangat penting gitu gak sih? Kadang bahkan denger ada gaslighting dan tahu ciri-cirinya gaslighting apa aja tuh mereka kadang nggak ngeh loh. Nggak tahu kalau mereka tuh lagi di gaslightingin sama orang. Apalagi kalau mereka udah awal-awal sih, ya nggak sih? Kayak masih belum sadar-sadar banget. Iya, cuma kayak denger selintas. Kalau gue ya, nggak tahu, mungkin gue nya aja yang dance atau gimana. Tapi sampai orang ngasih tahu pinpoint orangnya, itu kayaknya gue nggak akan ngeh deh. Gue tipe yang nggak ngeh, kayaknya ya. Kayak gue mikir orang ini tuh baik, orang ini tuh
nggak kenapa-napa, dia emang gitu aja, dia emang sifatnya gitu atau gimana gitu loh, kayak pembelaan menurut gue sendiri. Tapi sampai orang lain bilang, ngasih tahu kalau enggak Mil, dia tuh gaslightingin lo karena dia bilang gini. Abis itu baru mungkin gue akan mikir gitu loh. Kayak sebelum itu gue mungkin akan tetap mikir kalau gue nggak lagi di gaslightingin, dia emang gitu aja dan gue menerima dia apa adanya or something like that gitu. Gue jadi kepikiran nih, kayaknya sih ada orang yang sadar deh enggak, itu kayak depend sama korbannya itu ngelihat diri sendirinya dia tuh kayak gimana gak sih? Kayak kalau kita punya self esteem yang low, kayak gue misalnya, kalau gue di gaslighting, gue malah kayak iya kali ya karena gue gitu-gitu loh. Jadi kayak lebih gampang dan malah meninggikan orang itu gitu loh. Same. Dan dia mengkonfirmasi dia tinggi daripada bukan yang gue kayak kok gue diginiin sih gitu. Nggak cepet sadarnya. Iya, berarti mungkin ada hubungannya sama self esteem dari korbannya juga ya. Iya, self worth, self image. Kayak dia udah biasa ngerasa lebih rendah daripada orang lain, dan dia di gaslighting ya dia nggak sadar karena dia mungkin merasa dia yang mikir kayak gitu emang gitu. True. Toxic banget sih itu, udah kalau udah ada ini toxic banget. Oke, tindakan yang pertama nih, contohnya mereka berbohong dengan jelas. Kamu sadar kalau orang itu berbohong, tapi kamu heran kenapa mereka bisa berbohong di depan mukamu dengan sadar. Maksudnya gimana ya? Gue mikirnya ini tuh kayak bisa jadi agak-agak bercanda gitu loh. Bercanda, lama-lama yang gue pikir dia bercanda. Oh, dia tuh kayak emang tukang bohong yang obvious gitu gak sih? Misalnya lo udah makan, enggak gue belum makan, padahal lo tahu dia udah makan gitu. Terus jadi kayak gak jelas antara dia bohong atau enggaknya lama-lama gitu, karena dia sering banget bohong yang jelas gitu. Iya. Kayaknya gitu deh. Kayaknya gitu deh. Oke, yang kedua, mereka membantah, melakukan atau mengatakan sesuatu padahal kamu punya buktinya. Kamu yakin orang itu pernah mengatakannya atau melakukan sesuatu yang kamu saksikan sendiri, tapi mereka membantahnya dengan serius. Jadi kamu ragu dengan realitas yang kamu lihat. Iya, bisa gitu ya. Jangan-jangan kamu salah tangkap. Ini manipulatif banget sih. Parah sih. Ini sengaja, ini jahat loh. Karena ini udah severe deh. Iya, karena dia sengaja banget. Dia ngebohong. Ya yang tadi juga mereka berbohong dengan jelas kan. Tapi ini bahkan udah jelas ada buktinya, malah jadi ngebalikin jangan-jangan kamu yang salah tangkap, jangan-jangan kamu yang apa gitu. Beda sama yang berbohong karena ini kayak ngebalikin gitu ya. Kayak dia bikin realita baru gitu nggak sih, kayak yang menyalahkan si korban. Iya, kamunya soalnya gini jadi gitu ya. Oh iya benar-benar. Oke, lanjut. Yang kelima, salah satu taktik pelaku gaslighting adalah mengancam akan melaporkanmu secara hukum hingga kamu ketakutan dan minta maaf. Namun mereka nggak benar-benar mengkonfirmasi apakah mereka akan mencabut tuntutannya atau enggak, sehingga kamu makin merasa nggak berdaya. Oh my god. Ada yang muncul di kepala gue pas baca ini. Ceritain. Tapi ini your story. Gue juga mikirnya gitu. Iya. Okay, we're thinking the same thing. Jadi intinya I have an ex yang dia kalau gue mau putusin tuh dia ngancem bunuh diri. Iya. Yang bener-bener bikin gue takut. Itu menurut gue banyak ya kasus kayak gitu. Gue udah sering dengar beberapa orang yang kayak saking dia nggak mau diputusin dia ngancem bunuh diri. Kalau misalnya dimutusin ya dia bakal bunuh diri. Padahal mungkin nggak bakal bunuh diri juga. Cuman gue takut dia bakal mati karena kesalahan gue. Iya, dan jadinya gue kayak your fault gitu kan. Tapi itu gila sih. Gue alhamdulillah nggak pernah terjadi ke gue atau kayak orang-orang. Ya gue mau bilang nggak terjadi ke orang-orang terdekat gue. Lu deket ya? Maksudnya ya keluarga atau cukup sekali. Ya cukup lu aja, jangan ada lagi. Karena itu ekstrim cuy. Kayak ngancem dan berkali-kali gitu sih yang gue berkali-kali gitu loh. Kayak, padahal selama relationship aja orang itu yang terus-terusan gaslighting kan. Jadi sampai in the end gue mau udahan karena gue tahu dia gaslighting aja, dia masih nge-gaslight gue dan itu masih working gitu loh. Susah ya. Kayak lu udah sadar kalau lu lagi di gaslightingin pun susah untuk enggak. Gue tetap ada takut gitu loh, karena gue takut jangan ntar dia beneran lagi. Karena kayak ancamannya mau bunuh diri. Ya, siapa sih yang nggak tahu kan misalnya dia beneran mati gitu. Terus tiba-tiba gue tahu dan gue tahu dia bilang mau bunuh diri ke gue. Itu pasti gue langsung kayak wah salah gue gimana tuh. Tapi kayak itu bukan salah lo sih ya. Maksud gue pasti ada guilty feelingsnya. Maksudnya kan gue nggak ninggalin dia, mestinya gue nggak putusin dia. Enggak
it's not your responsibility, it's his responsibility for himself. Maksudnya kayak dia yang harusnya stand up for himself, you know what I mean? Kayak gitu loh, kayak jangan jadi ngebebanin ke orang lain, lagi keluarga juga bukan kan, kayak lu siapa sih? Bener. Itu sih. Ini sign of gaslighting yang tadi pindah ini ya. Oke ya, pertama denial to confuse you. Ini berarti dia tuh kayak ngomong, dia tuh nggak ngakuin sesuatu walaupun ada buktinya. Kayak lo tuh ngebayangin kali, lo cuma perasaan lo doang kali atau apa. Iya. Yang kedua, they tell lies and act shocked if you confront them with the truth. Kalau orang gaslighter tuh berarti nggak diem-diem liesnya, karena mereka nggak takut ketahuan, karena mereka kayak lebih Sengaja malah. Lo udah biasa kalau gue bohong, jadi kayak kalau gue nanti bohong atau enggak, lo jadi kayak doubting yourself gitu loh. Kayak I was born this way, you have to accept me for what I am gitu gak sih? Yang ketiga, nih kalau misalnya lo involve someone yang berusaha untuk nge-gaslight lo, they commonly use words to twist truth and make you question your own sanity. Jadi lo harus percaya sama diri lo sendiri sih intinya. Ya sulit sih. I mean itu kan pasti Sulit. you're Kalau in lagi di relationship keadaan with kayak gitu, them kan. dan lo pasti lagi bucin ya kan. Iya. Ya. Significant others yang ngomong gimana dong gitu. Kalau misalnya teman pun juga nggak sih, karena lo kayak percaya sama teman lo itu. Iya. Dan lo nggak nyangka aja dia bakal sejahat itu, dan banyak banget temen yang kayak gitu, banyak banget. Dulu kan paling banyak cowok kan, kalau sekarang tuh gue malah ngebayangin cewek juga banyak yang gaslight gitu. Iya. Kan Literally apalagi kayak everyone ya cewek sih. tuh picik cuy. Ya bukannya Gak mau bisa seksis karena gue cewek. Apalagi kayak mereka mau sesuatu gitu, pasti mereka tuh ada gampang untuk nge-gaslight. Iya. Nih yang ke berapa nih? Sneaky B. Yang lanjut. Fake praise or appreciation. Jadi mereka udah setelah nge-abuse lo selama itu, mereka tetap muji-muji lo, tetap sweet to you. Jadi kayak lo kayak, oh berarti dia baik kok. Iya. Karena dia muji gue gitu. Jadi lo nggak mikir kalau si orang ini jahat kan Jadi sebenarnya. dia tuh nggak sepenuhnya jahat, padahal dia jahat. Maksudnya kayak dia pura-pura baik. Iya. Berarti Sengaja. ini serem sih. Kayak kalau lo elaborate ini tuh mereka tuh serem gitu loh. Iya. Padahal ini tuh banyak banget gitu, nggak sih? Iya. Lanjut, manipulation. Nah ini nih, people who are gaslighter are typically master manipulators. manipulator. One way they try to manipulate victims to use friends or loved ones against them. Jadi misalnya, dia bakal mikir kalau orang lain tuh nggak peduli sama lo gitu. Kayak misalnya orang tua lo tuh nggak peduli kali sama lo, buktinya mereka nggak telepon lo sering-sering. Iya yang kayak gitu-gitu. Yang jadi ngerendahin padahal orang sebenarnya lain mungkin dan bukan meninggikan dia gitu loh. Iya. Kayak misalnya tentang sahabat gitu kayaknya nih. Iya. This gives the gaslighter even more control over a victim's life. Jadi victimsnya lebih Jadi isolated. iya, jadi kayak malah Jadi mereka nggak dapat help dari orang yang bisa ngelihat kalau dia di gaslight. Ini banyak banget nih contohnya nih, di relationship ada, di work juga ada. Di relationship ya yang tadi kan, biasanya marriage. Kayaknya lebih ke gue harus mengontrol hidup lo gitu nggak sih kalau gaslight itu biasanya. iya. Kalau di tempat kerja, nih orang-orang lolo yang di kerjaan, watch out for this kind of behavior. Wait, the gaslighter tells you they told you to do a job but you know they never did. Kayak gue udah ngomong, Iya. wah, parah sih. Kayak gue kan udah bilang waktu itu, gue nyuruh lo ngerjain A, B, C gitu. Terus yang kayak kapan anjir? Dikerjain, padahal mereka nggak ngerjain. Itu sering banget. Lo nggak Itu bilang banget ke gue bos yang kayak gitu. I know most of you can relate kalau misalnya lo. Parah sih. Ini banyak sih orang-orang kayak gini. Orang-orang yang kayak gak mau disalahin. Jadinya aja contohnya. Misalnya bos gue nggak nyuruh gue. Tapi ujungnya dia bilang, kenapa lo nggak ngerjain? Karena lo gak nyuruh gue. Tapi kayak dia merasa dia menyuruh, padahal tidak. Itu tapi kayak ya bisa aja sih dia lupa gitu kan. Cuma tapi itu marah loh. Jadi kalau marah tuh udah udah yakin 100% malah jadi kalau nyalahin kita. Malah jadi performance kita yang jelek, padahal kita masalah apa-apa. Oh, ini phrases yang harus dilihat ya. Kalau misalnya orang-orang lagi gaslight tuh kayak gimana. Nih, pertama nih, I don't wanna hear that. Gue gak mau denger.
Terus kayak you need to stop trying to confuse me. Udah jangan bikin gue bingung dah. Lo salah. Kayak lo dapet ide dari mana sih kayak gitu? Enggak kayak gitu. Lo sensitif banget sih. Lo jangan baper banget apa? Itu Lo dia. tuh terlalu baper. Nah, itu dah. Orang lo yang salah malah gue yang dikatain baper ya. Si anjir. Gue tuh ngelakuin cuma karena gue sayang sama lo. Itu basi. Ya, yang you're too sensitive sih. You're too Ini tuh sensitive banget ini nih. sih. Sering banget, sering parah, sering banget. Orang bercanda doang kok. Ya. Itu. Yelah, baper banget sih. Itu udah sering banget. Oh, ini nih. Cara lo tahu atau enggak kalau lo digaslight sama orang. Lo suka meragukan diri lo sendiri. Lo mikir lo terlalu sensitif atau enggak? Itu sering. Lo sering bingung. Atau lo mikir kayak lo udah gila kali ya. Atau lo mikir kalau lo tuh terlalu sering minta maaf. Iya. Coy, That one. gue tahu tuh. Wah gila. Atau wow, gue nggak tahu sih ini. Itu kayak yang Lo mikir kalau lo nggak bisa senang padahal lo punya semuanya sih, kayak padahal harusnya lo bersyukur. Iya. Tapi nggak bisa Itu senang. ternyata salah satu tanda mungkin lo lagi di gaslight sama orang. Terus lo bikin excuses ke gaslighternya. Kayak enggak kok dia baik kok. Enggak kok sebenarnya dia tuh baik kok. mendukung Dia mungkin gitu. capek aja kali ya atau apa. Itu salah satu red flag. Terus ada lagi nih. Lo merasa ada sesuatu yang salah tapi lo nggak tahu apa. Berarti itu gut feeling ya sih. Iya. Nah itu makanya trust yourself. Something is wrong. Tapi apa ya? Something is Nggak wrong, bisa tapi lo nggak bisa dipinpoint gitu. gitu. Bener. Itu serem banget sih. Terus lo merasa lo susah untuk membuat satu keputusan, atau lo merasa hopeless, atau lo merasa seperti loser yang nggak bisa melakukan apa-apa. Ini cuy. Ini sih. Do you question yourself? Apakah lo cukup baik atau enggak untuk partner lo atau untuk kerjaan lo? Lo meragukan diri lo sendiri. Ini ternyata banyak banget ya. Gue baru sadar kalau bisa aja lo digaslight sama orang terdekat lo yang bikin lo merasa ke-13 hal ini 13 by the way. Tapi gue tuh masih mikir mereka nggak sadar kalau mereka lagi gaslighting gitu loh. Do you make excuses for the gaslighter? Shoot, nggak, tapi kayak ya maksudnya nggak usah pikirin that specific person ya. Cuma kan kemungkinan bisa nggak sih kayak lo nggak sadar kalau lo nge-gaslightingin orang. Mungkin nggak orang gaslighting mungkin nggak sadar kalau gue lagi melakukan gaslighting gitu, enggak. Tapi mereka sadar kalau mereka tuh lagi memanipulasi kayak untuk kepentingan dia sendiri gitu loh. Kayak dia tuh egoistik atau narsistik. Jadi sadar ya sebenarnya. Jadi sebenarnya sadar tapi dia nggak tahu mungkin kalau itu namanya gaslighting ya. Karena di kepala gue tuh mereka masih yang konotasinya tuh bercanda gitu loh. Tapi pasti ada intention tertentu gitu loh. Kalau misalnya suami istri, terus kayak dia nggak mau orang tuanya deket sama si istrinya gitu, dia mau istrinya tuh benci sama orang tuanya gitu kan, untuk kepentingan si cowoknya pasti gitu loh. Kayak mereka nggak sayang kali sama kamu gitu, itu kan gaslighting. Tapi mungkin dia nggak sadar kalau itu gaslighting, tapi dia pengen si cewek ini nggak suka sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya gitu, ada intention. Misalnya si suaminya bilang gitu dengan ketawa, kayak nggak sayang kali sama kamu, hahaha gitu. Tapi biasanya kalau yang gaslighting itu bakal merepeat gitu loh, menurut gue. Dia bakal mengulang-ulang sampai lo tuh kayaknya ya kali ya gitu. Nggak mungkin sekali doang. Iya berkali-kalinya. Tenang. Kalau lo lagi merasa di gaslighting nih, how to deal with gaslighting? Oke. Ya, kita menyediakan solusi. Jangan hanya lo emang gampang ya. Nih, kalau di relationship, kalau lagi pacaran udah paling bener lo putusin. Kalau lagi pacaran. Kalau udah nikah gimana? Kalau udah nikah ya susah. Jadi gimana nih, cara yang paling mudah nih, pertama, lo bikin jurnal. Lo tulis lah pikiran lo dan perasaan lo, atau dan lo harus cerita ke temen terdekat lo atau ke keluarga lo yang lo bisa diskusi ke mereka gitu. Nah, lo mungkin nggak bisa merubah mereka si gaslighter ini, tapi lo bisa memproteksi diri lo sendiri. Ini sih yang penting, karena you cannot change
other person sesuai keinginan lo kan. Tapi lo bisa merubah diri lo sendiri, ya kan. Nih, lo harus ingat kalau apapun yang mereka kasih tahu ke lo itu bukan salah lo. Kayak lo tuh nggak baik, lo tuh nggak apa. Jangan merasa semua itu salah lo. Itu cuman manipulasi. Jadi mereka tuh pengen lo butuh dia gitu. Ya lo santuy aja gitu sih menurut gue. Sama di kerjaan juga kayak nulis jurnal dan sebagainya. Terus ini bener banget kalau misalnya di tempat kerja ada yang kayak gini nih, yang misalnya kasusnya kayak tadi deh, nggak dikasih tahu untuk ngerjain sesuatu tapi kayak lo harus ngerjain itu, padahal mending lo harus kayak bilang, tulis di email. Iya benar. Jadi semuanya ke record. True. Bener banget, karena ini gue udah merasakan juga. Jadi kayak bener-bener written itu better than verbal ya. Apalagi kayak kalau cuman chat doang, di chat juga nggak apa-apa sih, cuman yakinin kalau ada orang lain yang baca juga. Jadi lo harus ngomong, ya udah ngomong di grup ya gitu. Biar orang tuh sadar gitu sih paling. Cuma susah kalau ya itu sih, kayak karena yang gaslighting ini mereka biasanya kayak otoritasnya kan, maksudnya kayak mereka punya power yang lebih, atau mereka megang sesuatu dari lo gitu loh, yang bisa jadiin pegangan supaya lo tunduk somehow kalau di kerjaan apalagi. Kayak bos lo gitu kan. Bener. Ya udah paling bener kalau udah kerjaan ya, kalau bisa ya keluar aja udah, itu udah paling bener. Karena emang kalau itu toxic, saat ini gue lagi nggak di environment yang kayak gitu sih, alhamdulillah. Jadi ya lebih healthy lah mentalnya kalau udah gitu. Actually bisa loh ini. Jadi kayak respon buat orang-orang yang nge-gaslight lo. Kayak kalau ada orang yang nge-gaslight lo, sebenarnya itu terserah lo, mereka kayak lo nggak allow mereka atau enggak gitu loh. Iya itu sih, that's what I'm telling myself. Makanya lo harus protect yourself. Iya, jadi kayak gue tuh karena ngerasanya gue mungkin digaslightingin orang karena I allow them to gaslight me gitu loh. Tapi salahnya adalah lo mikir lo allow them to gaslight you dan lo menyalahkan diri lo sendiri untuk itu ya kan? Itu dia. Ya itu salah juga, itu nggak boleh, jangan. Padahal sebenarnya bukan salah lo gitu loh. Iya, masa lo salah untuk mempercayai orang? Makanya untuk mempercayai orang yang dekat sama lo itu kan nggak salah, ya kan? Jadi put a stop to it, cut off communication with them. Ini sih udah paling bener ya. Emang kalau misalnya orang yang toxic, menurut gue sih lo nggak usah deket lagi, kecuali emang ya orang tua lo tuh. Nah iya itu, what if posisinya ini yang lo nggak bisa cut off your communications with them entirely. Itu yang tadi, cari cara untuk proteksi diri lo sendiri. Jadi lo merasa ya nggak apa-apa. Jadi mental health lo nggak akan tergubris gitu loh dengan tindakan dia gitu. How to protect oneself-nya tuh kira-kira gimana? Kalau gue sih di bayangan gue sekarang cuma yang toughen up gitu loh, yang kayak misalnya mereka karena kalau gue merasa digaslightingin dengan konotasi bercanda kan, kayak mereka ngomong, gue jadinya gue bingung sendiri mereka ngomongnya serius atau enggak gitu. Terus gue biasanya responnya dengan bercanda tapi jadi mikir, iya kali ya, gue gitu kali ya gitu. Nah ini gue jadi yang sekarang gue jadi mikirnya kayak gue kayaknya nggak bisa kayak gitu. Kayak kalau mereka ngasih jokes yang berbau ke arah devaluing myself, yang kayak merendahkan gue or something like that, gue nggak nerima gitu loh. Gue jadi nggak nganggap itu bercanda. Kayaknya gini deh, kayaknya yang paling gampang dilakukan, yang paling obvious untuk dilakukan kalau misalnya lo ketemu orang gaslighting selain lo cut off relationship atau cut off communication, itu adalah sayangin diri lo sendiri gak sih? Jadi kayak misalnya dia bilang lo nggak berguna, enggak gue berguna gitu loh. Lo tackle itu gitu, enggak gue punya opini sendiri. Lo mau ngomong apapun ya udah, gue punya opini sendiri gitu loh. Gue sayang sama diri gue sendiri, itu idealnya. Iya kan? Counseling sih, biasanya counseling itu membantu, tapi ya tergantung. Oke, itu udah semua. Jadi sedih Tentang gaslighting. Yang terakhir adalah kita harus tahu dong kenapa orang-orang itu melakukan gaslight. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa semua ini? Gara-gara siapa sih gaslighting ini menggaslighter? Alah. Kebalik. Gara-gara siapa sih gaslighter ini gaslighting lo? Kenapa mereka kayak gitu? Karena mereka pengen control or gain things tanpa harus melakukan So this is voluntary kan? Bukan yang kayak bawaan gitu. Bukan.
Ini sengaja. Nah ini, kenapa mereka melakukan gaslight? Do they aware? Apakah mereka tahu kalau mereka melakukan gaslight? Itu tergantung dari mereka sendiri. It depends on the gaslighter. Dan some people yang mereka bilang mereka ngelakuin gaslight, mereka realize cuy. Wow. Mereka sadar kalau mereka gaslight. Makanya itu bukan nggak sadar, nggak subconsciously kan? Itu voluntarily. Enggak, tapi maksudnya kayak sadar kalau mereka melakukan hal toxic ini gitu. Jadi kayak some gaslighter tuh bisa aja belajar dari orang lain seperti kayak orang tua, ya kan? Ya bener sih, emang kayak ini tuh nurturing, bukan bawaan dari lahir. Cuman Iya. Lihat. Emang ya kalau misalnya lo tough aja masa kecilnya atau gimana, bisa jadi lo jadi kayak gitu. Tapi bukan jadi pembenaran juga lo ngelakuin hal itu gak sih? Nah, atau lo punya personality disorder seperti antisocial personality disorder atau anxiety. Jadi anxiety juga Yang bisa harus- jadi rootnya gaslighting. Bisa. Karena Karena mereka harus merasa mereka mengkontrol orang lain. Jadi kayak anxious tuh kayak mereka feeling like they are not in control kan. In order, jadi biar mereka merasa mereka in control, mereka harus melakukan apa, yaitu adalah salah gaslighting. satunya. Salah satunya itu. Yeah, if a gaslighter is not aware of their manipulative behavior, that does not make it acceptable. Yes. It is still pathological, and it is still their responsibility. Jadi intinya apa yang bikin orang gaslighter itu melakukan gaslight? Ya tergantung berarti ya. Nggak ada concrete reason why people are doing that, tapi kayak Intinya- mostly mereka tuh pengen merasa in control of other people. Dan ini sih yang tadi lo sebutin, for their profit, their benefit, they want Iya, something. Either mereka pengen mendapatkan sesuatu dari melakukan gaslighting itu, atau mereka emang suka aja merasa kayak dibutuhkan sama lo. Iya. Itu sih toxic gitu. Jadi intinya kalau misalnya lo semua ada merasa lo dan atau teman terdekat lo atau kayak keluarga lo ada merasa di gaslight, seek help. Lo nggak sendirian, ya kan? Yeah. True. Jangan mengorbankan perasaan lo sendiri. Jangan merasa bertanggung jawab atas Atas orang lain. kerjaan orang lain. Dan sayangi diri lo sendiri. Love yourself, guys. Kalau lo sayang sama diri lo sendiri tuh It lo make bakal your most of your problems. lebih immune sama hal-hal yang nggak penting kayak gini nih. Iya. Tapi kalau misalnya lo ketemu orang gaslighter atau gimana, kalau lo nggak bisa pergi, please seek help, seek terapi. Kalau misalnya lo emang udah nggak tahan lagi, reach out to someone. At least tell someone. Karena itu bisa bahaya banget. Lo bisa anxious, lo bisa depressed, Uring-uringan sih paling bisa. paling Dan lo gampang. nggak bahagia juga. Iya, dan nggak tahu kenapa nggak bahagianya. Jadi kayak kenapa itu sih serem. gitu loh. Pokoknya kalau misalnya udah ada something not right, trust your gut feeling. Iya. Itu sih. Kalau lo masih belum yakin, lo coba ngobrol dulu sama orang terdekat lo, Iya. yang lo nyaman, atau kayak siapa, keluarga, orang tua, kakak, adik, ya. Gitu sih. Take care of yourself. Itu udah all of gaslighting this episode. Yep. Itu sih bener, Watch paling out. bener. Kayak ya Amin gak gampang ya buat love yourself, apalagi buat orang-orang yang self worthnya kurang bagus, yang gak menganggap dirinya worthy. Susah mungkin, tapi kayak ya at least try to. Kalau misalnya emang susah banget, ini sekarang nih, zaman sekarang ini udah makin banyak yang namanya counseling, bahkan online, yang orang lain nggak perlu tahu kalau ngelakuin counseling misalnya. Iya benar. Itu juga banyak. Lo just look for it. Banyak banget Karena mungkin lo bakal terbantu gitu loh. Jangan malu karena ini udah kayak stigma kan. Karena sekarang udah banyak yang nggak mahal-mahal banget juga. Karena kayak kalau lo datang ke dokter misalnya kayak psikolog gitu-gitu tuh cukup mahal ya untuk kantong misalnya kayak mahasiswa atau pelajar atau kayak orang yang Kalau masih- online tuh bahkan ada yang nggak bayar kan? ada yang nggak bayar tapi mungkin lebih lama. Tapi kalau yang mau bayar paling ya seharga lo minum Starbucks. Itu mahal ya. Ya kalau Tapi itu worth it, sumpah itu worth it. Jadi kayak daripada lo jajan Starbucks mendingan lo cure yourself gitu sih. won't Gitu, hurt to cuy. try. Intinya ya udah itulah, kayak reach out to people, reach out to someone. And take care of your health too. Yes. Karena Lo juga Mel, ya, gue juga. ya lo juga. Kita Karena semua dari butuh fisik this itu reaction. ngaruh kan. I mean kayak kalau lo merasa uring-uringan atau apa, doing Wah, some itu ngaruh exercise banget. atau kayak
makan regularly 3 kali sehari, atau yang sesimpel lo ya apalah kayak taking care of yourself, mandi, beberes gitu, itu ngaruh ke mental, ke psikis lo sih. Dan kalau lo kayak lo mentally unhealthy juga lo bisa sakit internally nggak sih? Kayak misalnya mah, betul. lo bisa stres, ya kan? Lo bisa migraine, lo bisa kanker. Banyak banget penyakit yang dibentuknya tuh dari otak. Pikiran itu penting banget buat dijaga kesehatannya sih. Yes. Okay, done. So that's it. That's it. This episode. See you next episode. See you in the next episode, whenever that is. Take care. Thank you for listening. Take care. Bye. And good luck. Bye. Bye.